Ya, halo Mareta, kita tunggu teman-temannya sebentar ya. Apa sudah terdengar suara Bapak Mareta? Oh ya, tunggu sebentar teman-temannya ya. Ya, untuk semuanya kita menunggu teman-temannya karena baru 4 orang yang bergabung. Dan tolong diinfokan di grup ya supaya ikut join ke Zoom-nya. Iya Ibu, kita tunggu anak-anak yang lain dulu ya Bu. Bu Wilda. Baru 7 orang yang bergabung. Berapa? 8? Baru Siswanya? baru 10 Bu.
Ini 11. Siswanya, ya. 11. Ya, siswanya berarti 9 baru tuh. Oh iya, Bu. Ya. Udah, tunggulah kira-kira apa lagi 15 menit. 5 menit ini. Ya, 5 menit lagi ya, Bu. Orang baru berarti. Iya, Bu. Udah Ibu apa di grup tuh mereka mungkin sengaja nih lalai-lalai. Yang ada Indah, Mareta, Yolanda, Jody, Asha. Yang rajin-rajin aja nih. Baden ya, Nazwa, Arif, Kenny. Itu baru yang ada. Oke, baik. Mungkin kita mulai saja ya, karena waktu juga kita sudah menunggu teman-teman 10 menit. Untuk itu, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Ini siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Pak. Coba Jody pimpin doanya sebentar ya, sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Jody yang sudah memimpin doa pada pagi ini. Langsung saja kita mulai materi kita pada pagi kali ini. Bapak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang dari suatu apapun ya. Meski dalam pandemi seperti ini, kalian semua harus tetap menjaga imun dan juga menjaga iman agar tetap diberi kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan kali ini, Bapak mengulas kembali materi yang sudah dipelajari oleh Ibu Wilda, yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Karena materi pada semester ini memang sudah selesai, maka kalian harus belajar lagi untuk persiapan untuk ujian besok. Mungkin diperkirakan pada akhir November kalian sudah mulai ujian. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi ini, Bapak langsung share screen saja materi kita pada pagi ini, yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Oke, kalau berbicara permintaan dan penawaran, apa yang terlintas di benak Ananda semua? Untuk permintaan dulu nih, kira-kira apa itu permintaan di dalam ekonomi? Ada yang tahu? Tidak. Jumlah keinginan untuk membeli sesuatu barang ataupun jasa disertai dengan kemampuan kita belinya gitu. Oh, mantap ya. Betul sekali. Tadi Nazwa yang menjawab bahwa permintaan itu adalah jumlah atau kuantitas barang di mana kita memiliki keinginan untuk membeli barang, tetapi disertai dengan kemampuan untuk membayarnya. Jadi kalau cuma keinginan tanpa disertai dengan kemampuan membayarnya, kita belum bisa menyebutnya dalam permintaan, karena barang tersebut memang belum dibeli oleh konsumen. Artinya, belum dikalkulasikan sebagai barang yang terjual. Bagus sekali tadi sudah dijawab oleh Najwa. Nah, permintaan ini sudah dijelaskan tadi memang adalah jumlah yang keinginan, tetapi harus disertai dengan kemampuan membayar dan membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Artinya, setiap harga dan waktu tertentu itu akan memiliki jumlah
permintaan atau kuantitas yang berbeda pula. Pada waktu tertentu harganya berbeda, dan pada tingkat harga tertentu dan jumlah permintaan nanti juga akan berbeda. Lanjut, untuk pengertian kalian sudah paham sepertinya. Lanjut saja, yang kedua itu adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di dalam permintaan ini ada yang disebut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja, Pak, faktor-faktornya? Untuk faktor-faktor permintaan ini, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan yang ada di pasar. Bagaimana, Pak, dan apa saja yang mempengaruhi permintaan di pasar tersebut? Nah, langsung saja kita masuk yang pertama. Permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Mengapa, Pak, harga barang itu sendiri? Karena harga barang ini akan mempengaruhi terhadap jumlah permintaan yang ada di pasaran. Ketika harga itu naik dan turun, itu pasti akan ada dampaknya terhadap jumlah permintaan dan penawaran maksudnya jumlah permintaan yang ada di pasar. Mengapa, Pak? Karena itulah yang terjadi pada perekonomian kita. Artinya, masyarakat ini sangat antusias ketika ada perubahan harga di setiap barang. Artinya, ketika barang turun, itu sudah pasti permintaan akan menaik. Itu akan kita bahas nanti di hukum permintaan. Nah, yang kedua itu apa, Pak? Yang kedua itu ada pendapatan. Jelas ya. Jadi jumlah pendapatan di sini, ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan juga konsumsinya. Sudah jelas ya, logika saja. Jika kalian memiliki pendapatan yang besar, itu kalian akan tidak mengatur jumlah permintaan. Artinya itu tidak membatasi jumlah penggunaan barang-barang atau mengkonsumsi barang kalian. Mengapa demikian? Karena kalian memiliki kemampuan untuk hal itu. Kalian memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, namun demikian ada barang dan jasa yang tertentu yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan bertambah. Apa saja, Pak? Contohnya itu ketika pendapatan meningkat, keluarga mungkin mengurangi konsumsi barang seperti yang artinya mungkin tidak perlu dibutuhkan dulu. Mereka akan mensisihkan untuk barang-barang yang dia anggap itu barang-barang yang pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer lagi. Artinya mereka akan lari kepada sekunder dan juga kebutuhan tersier, karena itu tadi jumlah pendapatan yang mereka miliki itu cukup untuk untuk membeli barang-barang tersebut. Selanjutnya, Pak, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Ada yang namanya faktor non-ekonomis. Nah, dalam faktor non-ekonomis ini ada jumlah penduduk, iklim, dan juga bencana alam. Jadi, permintaan suatu barang itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis, tidak hanya faktor-faktor ekonomis saja. Mengapa? Karena jumlah penduduk di suatu daerah, iklim juga, ini dan bencana alam ini juga, ini akan mempengaruhi barang yang beredar di pasaran itu terganggu. Misalnya seperti jumlah penduduk ini. Ketika jumlah penduduk banyak, maka permintaan suatu barang tersebut mungkin akan banyak juga. Dan harga di situ juga tentu akan berbeda-beda dan bervariasi juga, karena memang sudah dijelaskan di sini faktor-faktor ekonomis mempengaruhi akan jumlah permintaan dan juga iklim di suatu daerah, dan iklim pasarnya bagaimana, iklim daerahnya bagaimana, dan bencana alam. Bencana alam tersebut bencana alam di suatu daerah ini akan menyebabkan barang-barang tersebut di daerah akan langka. Artinya barang tersebut akan sulit didapatkan dan pasti harga-harga juga akan berubah seiring dengan kelangkaan barang tersebut. Nah, selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya ada ekspektasi harga di masa depan atau harapan masyarakat atau konsumen ini di masa depan. Artinya ketika kalian membeli barang, pasti kalian akan memperkirakan harganya berapa ya di masa depan, seperti kalian berinvestasi tanah. Ketika kalian membeli barang-barang artinya yang memiliki nilai ekonomis di masa depan yang baik, kalian akan tentu membelinya dengan jumlah yang banyak. Tetapi kalian ketika
kalian perkirakan barang tersebut tidak akan memiliki nilai ekonomis yang baik untuk masa depan, maka kalian mungkin akan mengurangi jumlah pembelian barang tersebut. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya ada perubahan selera masyarakat. Sudah jelas ya, karena selera masyarakat ini itu dapat berubah daripada setiap zamannya. Pada saat ini mungkin selera kalian selera pada yang namanya itu gadget. Anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih pada teknologi. Pada zaman dahulu belum ada yang namanya itu Android, belum ada yang namanya Apple, belum ada yang namanya Vivo, Samsung dan lain sebagainya. Dan itulah memang perubahan zaman. Artinya perubahan selera masyarakat ini juga sangat mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang di pasaran. Selanjutnya promosi perusahaan. Nah, promosi perusahaan ini sangat mempengaruhi, sudah jelas ya. Karena promosi perusahaan ini dapat memberikan efek kepercayaan, simpati ke masyarakat ini dapat diambil oleh perusahaan ketika dia mampu melakukan promosi secara baik dan juga secara menarik. Itulah makanya mengapa perusahaan-perusahaan pada saat sekarang melakukan gencatan untuk promosi di media sosial, karena pada saat ini penggunaan sosial itu sangat banyak. Bahkan di Indonesia ini termasuk kepada peringkat dunia terbesar pengguna internet di dunia. Nah, coba kalian searching. Itu ada India, Amerika, Cina, dan juga Indonesia termasuk nomor 4. Artinya promosi perusahaan akan ditujukan pada saat ini lebih gencar pada media sosial atau internet ya, berbasis dengan jaringan internet. Selanjutnya apa, Pak? Kondisi sosial dan ekonomi. Nah, jelas ya, kondisi sosial ini biasanya berkaitan dengan keamanan suatu negara. Artinya ketika di daerah perang, di daerah-daerah konflik, harga-harga barang ini akan tinggi karena barang-barang tersebut akan sangat sulit masuk di daerah tersebut, akan sangat susah masuk sehingga barang tersebut langka. Sehingga barang tersebut sudah jelas harganya akan naik dan ini akan mempengaruhi jumlah permintaan yang ada di sana. Oke, untuk faktor permintaan, Bapak rasa cukup ada yang ingin ditanyakan? Sudah dipahami ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Oke, kita lanjut saja. Yang pada saat ini kita akan membahas mengenai hukum permintaan. Nah, Pak, apa itu hukum permintaan? Nah, kita lihat ilustrasinya di sini ya. Ada apa hukum permintaan tersebut? Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau sedikit. Dan berlaku sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah dalam kondisi ceteris paribus. Apa ceteris paribus itu? Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain di luar harga tidak berubah atau konstan. Berarti faktor-faktor di luar harga ya, itu tidak berubah atau konstan. Maka hukum ini berlaku. Nah, kita lihat saja ilustrasinya di sini. Ini kan ketika KID atau kuantitas jumlah barang naik, maka itu harga turun. Begitu sebaliknya, ketika harga naik, kuantitas akan turun. Nah, ini sebenarnya dibolak-balik saja. Ini konsep supaya kalian memahami, jangan sampai goyang ketika ada pertanyaan diputar-putar balik saja di sini. Karena konsepnya seperti ini, ketika harga naik, kuantitas jumlah yang diminta akan turun. Begitu sebaliknya, begitu saja sebaliknya. Kalian harus pahami konsep hukum permintaan ini. Dan antara harga barang dengan permintaan mempunyai sifat hubungan yang berlawanan arah. Jadi begini ya, ketika harga dengan permintaan dengan jumlah permintaan itu berlawanan arah. Ketika harga naik, nah kita lihat di sini berlawanan arah. Ketika harga naik, kuantitas di sini jumlah permintaan turun. Jadi berlawanan arah, itu negatif, tidak berlawanan secara sejajar ya. Itu sudah jelas hukumnya dan itu ketetapan hukum permintaan. Oke, sampai sini paham untuk hukum permintaan? Kita lanjut ya. Sebentar, ada yang admit dulu. Oke, hukum permintaan itu. Hukum permintaan itu tidak berlaku untuk barang-barang yang memiliki spekulasi, barang-barang prestige dan juga barang-barang given. Ini apa saja, Pak? Yaitu barang-barang yang memiliki unsur spekulasi, barang-barang yang memiliki spekulasi, artinya barang-barang tersebut memang memiliki spekulasi yang bagus, artinya speknya tuh bagus, artinya barang tersebut memiliki detail kualitas yang bagus. Jadi barang-barang tersebut tidak akan berlaku hukum permintaan karena memang barang tersebut diproduksi dengan menggunakan teknologi tinggi, artinya memiliki juga kualitas. Jadi agak sulit juga untuk berpengaruh karena memang barang tersebut
dibutuhkan di dalam dunia kehidupan. Selanjutnya barang-barang mewah. Ini barang-barang mewah ini juga akan tidak berlaku terhadap juga hukum permintaan, karena barang-barang mewah tersebut ini akan dibeli juga meskipun harganya sudah mahal, harganya tinggi, tetapi permintaan juga akan memang tetap dibeli. Artinya daya beli terhadap barang mewah ini memang tidak beraturan sesuai dengan hukum permintaan, dan juga barang pemberian, ini barang given ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam permintaan itu ada yang namanya kurva permintaan. Apa itu Pak kurva permintaan? Nah, untuk kurva permintaan ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang, price of demand, dengan jumlah permintaan barang, quantity of demand. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki slope kemiringan negatif. Nah, itu tadi. Hal ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan berbanding terbalik. Bapak jelaskan tadi. Nah, ini dua ciri-cirinya pada kurva permintaan. Coba dipahami dan diingat-ingat. Mungkin ini akan keluar di soal-soal ujian nanti. Next, selanjutnya. Bentuk kurva permintaan. Pak, bagaimana bentuk kurva permintaan itu, Pak? Nah, bagaimana bentuk kurva permintaan itu? Nah, kita lihat dari simulasinya seperti ini, bentuk kurva permintaan. Di mana kan tadi kan kurva permintaan ini adalah apa tadi pengertiannya? Menghubungkan antara harga dan juga kuantitas barang. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita biasanya ada kurva, kalau di MTK itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita ganti saja di dalam ekonomi ada sumbu P dan juga sumbu Q. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah baris kolom atau maksud Bapak ini adalah garis dari harga. Untuk di sini adalah Q-nya atau kuantitasnya atau jumlah barangnya. Nah, di sini adalah jumlah barang yang diminta. Artinya, ini sebagai contoh ya. Ini kan ketika harga 6.000, barang yang diminta adalah 1. Ketika harganya 5.000, barang yang dimintanya meningkat menjadi berapa, Pak? Menjadi 3. Begitu terus-menerus. Maka ketika ada penurunan harga, maka jumlah barang yang diminta ini akan terus naik. Inilah makanya hukum permintaan ini diilustrasikan di dalam kurva, atau biasanya terjadi di dalam kurva permintaan. Itu sudah pasti ya. Nah, itu kalian harus pahami juga. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menggambar kurva dari permintaan ini, Pak? Nah, dari contoh ini ya, dari tabel data tersebut kita bisa menggambarkan apa yang namanya itu kurva permintaan. Nah, menggambar kurva permintaan ini dari tabel data dengan cara menghubungkan masing-masing titik harga dengan jumlah permintaan pada sebuah grafik. Nah, yang Bapak jelaskan tadi. Kita lihat ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Dari tabel ini kita lihat ada harga dan juga jumlah permintaan sudah dilihat, ada harganya 5.000, 1.000, 10.000, 15.000, 20.000 dan 25.000, dan jumlah permintaannya ada 5, 4, 3 dan 21. Mari kita gambar kurvanya. Nah, untuk pertama kita tentu akan membuat dulu garis ataupun juga sumbu harganya atau P-nya ini. Kan dari pertama dari P1-nya di sini 5.000, di P2-nya nih 10.000, P3 15.000 dan seterusnya. Dan ini kuantiti satunya 1, kuantitinya 2-nya itu 2, 3 dan seterusnya. Nah, kan tadi di sini sudah ditunjukkan caranya bagaimana, yaitu caranya menghubungkan masing-masing titik harga dengan jumlah permintaan pada sebuah grafik. Nah, menghubungkan titik harga. Nah, di sini kita contoh saja, harganya 25.000. Menghubungkan titik harga dengan jumlah permintaan. Nah, jumlah permintaannya itu di sini 1. Untuk menghubungkannya bagaimana? Maka kita akan membuat sumbunya itu kita hubungkan dengan baris-baris titik, di mana itu akan menghubungkan antara harga dan juga jumlahnya. Maka ditemukanlah
pertemuannya di sini. Nah, harga 25.000, jumlah yang diminta 1 di sini. Nah, maka titik temunya di sini itu adalah yang dinamakan sudah dapat menggambar kurva. Selanjutnya harganya berapa, Pak? Selanjutnya harganya 20.000. Kuantitas yang dimintanya berapa? 2. Nah, di sini untuk titik jumlah 2-nya dan di sini titik harganya. Maka kita hubungkan saja. Nah, dapat titiknya di sini. Maka begitu seterusnya. 15.000 kuantitasnya 3, 10.000 kuantitasnya 4, begitu seterusnya. Tinggal kalian hubungkan saja, maka kita tarik dari kan kegiatannya apa tadi ada ciri-ciri kurvanya, yaitu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah maksud Bapak ya. Oke, sampai di sini kalian paham cara menggambar kurva ya dari tabel data yang kita dapatkan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi permintaan. Untuk fungsi permintaan ini dapat dalam bentuk umum atau dalam bentuk fungsinya seperti ini. Untuk fungsi permintaan, bentuk umumnya adalah QD sama dengan A dikurangi B PD. Artinya QD ini ada kuantitas demand sama dengan A ini gradient dan B konstanta. PD ini apa tak Pak? Price of demand-nya. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan itu ada rumusnya, Pak. Yaitu bagaimana rumusnya? Ini rumusnya ini. Ada P dikurangi P1, P dikurangi P2 dan juga Q dikurangi Q1 per Q dikurangi Q2 kurangi Q1. Nah, untuk P tadi harga barang dan Q tadi adalah jumlah barang. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk rumus dari fungsi permintaan. Lanjut saja pada contoh soal. Nah, kita untuk menyelesaikan tadi sudah tahu bahwa rumusnya ini adalah P dikurangi P1, P2 dikurangi P1 dan Q kurangi Q1 dan Q2 kurangi Q1. Nah, langsung saja. Dari data tersebut kita bisa mengerjakan fungsi permintaan. Nah, diketahui harga barangnya itu ada 6 dan jumlah barangnya 14. Nah, dan juga harga barang 8 itu jumlah barangnya 10 dan harga barang 9 itu jumlah barang 8 dan 10 itu jumlah barang yang diminta adalah 6. Nah, yang dari data tersebut tentukanlah fungsi permintaan dan gambarlah kurva permintaannya. Langsung saja data yang tadi. Nah, ketika P1-nya 6, maka Q1-nya 14, P2-nya 8 dan itu seterusnya. Maka kita ketahui di sini P1-nya 6, P2-nya 8 dan Q1-nya 14 dan Q2-nya itu berapa? 10. Nah, kita masukkan saja pada rumus yang tadi, yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dan Q2 dikurangi Q1. Langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut di dalam rumus. P-nya berapa? P-nya kita belum ketahui, kita kurangi saja. P-nya dikurangi P1, 6, dan P2 dikurangi Q2 dikurangi Q1 adalah 8 dikurangi 6. Dan kita sama dengan tadi Q dikurangi 14 per 10 dikurangi 14. Nah, itu tinggal kita masukkan saja karena sudah kita ketahui semuanya. Nah, di sini kan ada Q dikurangi 14 per 10 dikurangi 14 sama dengan P dikurangi 6 per 2. Tinggal kita kali silang saja. Nah, sama dengan Q dikurangi 14 per 4, min 4, dan juga 2Q, 2 kita samakan saja. Dikali silang tadi. 2 dikali Q dikurangi 14 sama dengan min 4 dikali P6. P6 ya. Nah, hasilnya 2Q dikurangi 28 sama dengan min 4P tambah 24. Nah, 2Q sama dengan min 4P ditambah 52. Maka kita peroleh QD-nya min 4P ditambah 52 per 2. Maka diperoleh hasil min 2P ditambah 26. Nah, disinilah kita peroleh dari fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya berapa, Pak? Nah, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan min 2P ditambah 26. Nah, kita sudah ketahui fungsi permintaannya. Selanjutnya, untuk menggambar kurvanya bagaimana?
Pak, makanya untuk menggambar kurva, kita tidak bisa langsung menggambar kurva dari bentuk ini ya, ID sama dengan min 2P tambah 26. Artinya, kita untuk menggambar kita harus menentukan titik potong dulu masing-masing setiap sumbu P dan sumbu Q dengan cara yang pertama kita akan cari dulu titik sumbu P-nya dulu. Syaratnya ini untuk mencari titik sumbu ini ya, syaratnya adalah Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan rumus tadi atau fungsi tadi yang sudah kita dapatkan. QD sama dengan QD sama dengan min 2P ditambah 26, dan juga kita langsung saja tadi, Q kan sama dengan 0, maka sama dengan min 2P ditambah 26. 2P sama dengan 26, maka P dibagi saja, 26 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi titik potongnya adalah karena Q tadi sama dengan 0 dan P-nya adalah 13. Nah, untuk titik P kita peroleh 0,13. Nanti kita gambar di titik 0,13. Selanjutnya ada untuk mencari sumbu Q-nya, karena memang kita harus cari sumbu P dan sumbu Q. Maka syaratnya juga tadi P sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja fungsinya. QD sama dengan min 2P tambah 26. Lanjut, Q sama dengan min 2, kita sudah dapat P-nya. P-nya berapa, Pak? P-nya 13 ditambah 26. Maka hasilnya Q sama dengan 26. Untuk titik Q kita peroleh 26,0. Nanti itu yang kita gambar di dalam kurva. Jadi kita dapat sudah dapat titiknya ya, yaitu titik di P-nya itu adalah 0,13 dan titik Q-nya atau kuantitasnya itu 26,0. Baik, kita gambar di dalam kurva. Nah, kan tadi kita peroleh yang pertama titik P-nya berapa? Berapa tadi Anda semua? 13, 0,13 ya? 0,13. Nah, ya 0,13 dan juga tadi untuk titik Q-nya adalah 0,6. Nah, di sini diperoleh titiknya. Maka kita hubungkan saja untuk dapat menggambar kurvanya. Nah, inilah tadi fungsi dari QD sama dengan min 2P ditambah 26. Sudah dapat kita gambar dengan cara mencarinya dengan titik sumbu tadi. Dua titik sumbu P dan juga Q. Oke, semoga dipahami ya. Lanjut saja kepada pergeseran kurva permintaan. Nah, dalam kurva permintaan ini akan ada yang namanya pergeseran kurva permintaan. Nah, apa itu Pak pergeseran kurva permintaan? Pergeseran kurva permintaan ini adalah menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Artinya mau bertambah atau berkurang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar dari harga barang itu sendiri yang mengalami perubahan atau tidak ceteris paribus. Nah, apa saja yang menyebabkan permintaan itu meningkat, Pak? Yang pertama itu adalah pendapatan untuk barang normal meningkat. Yang kedua, pendapatan untuk barang inferior menurun. Dan harga barang pengganti meningkat. Dan harga barang pelengkap menurun, serta selera untuk barang tertentu meningkat. Dan yang terakhir itu adalah jumlah pembeli dalam permintaan pasar itu meningkat. Nah, dalam permintaan dan dalam permintaan di pasaran itu akan berubah. Mengapa? Karena itu tadi banyak faktor-faktor juga di luar harga itu mempengaruhi terhadap permintaan, baik itu seperti kondisi alam, ekonomi dan lain sebagainya itu tadi. Kondisi non ekonomisnya itu mempengaruhi juga. Maka akan mempengaruhi pergeseran kurva. Akan terjadinya pergeseran jumlah, mau itu berkurang atau bertambah, itulah yang dinamakan nanti pergeseran kurva permintaan. Baik, kita lanjut. Lanjut, kita yang kedua, karena kita banyak materinya, kita langsung saja, itu untuk penawaran. Yang kedua adalah penawaran. Nah, penawaran ini apa, Pak? Penawaran adalah supply, artinya adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, kalau kita berbicara penawaran ini, kita berbicara sebagai produsen ya. Ingat, kalau kita berbicara penawaran, itu adalah kita berbicara sebagai produsen, kita berbicara sebagai penjual. Dan kita berbicara sebagai permintaan, maka kita akan berbicara di sisinya konsumen. Begitulah di dalam ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, Pak? Nah, ini yang pertama itu
harga barang komplementer, dan yang kedua harga barang substitusi, biaya produksi, upah, dan harga barang baku. Kita lihat semua di sini, ini adalah faktor-faktor dari segi produksinya, dari segi produsennya. Karena seperti harga barang komplementer, harga barang baku, nah ini barang baku ya untuk produksi, ini sudah pasti mempengaruhi terhadap harga yang akan ditawarkan, dan juga otomatis akan mempengaruhi barang yang ditawarkan juga. Karena kan pada penawaran ini nanti hukumnya antara harga dan juga jumlah yang ditawarkan ini akan berslop positif ya, atau sebanding dia ketika nanti kita lihat di hukum penawaran. Nah, ini tadi bisa dilihat upah, biaya produksi. Nah, di sini bencana alam juga, Pak. Ya jelas bencana alam juga mempengaruhi, karena bencana alam itu sudah akan terdampak pada perusahaan yang memproduksi dan juga kegiatan penjual juga di dalam menjual barang dan produksi dari proses memproduksinya juga akan mempengaruhi dari bencana alam akan sangat mempengaruhi. Selanjutnya jumlah produk, sarana produksi, perkembangan teknologi. Sudah jelas ya, ini kita lihat dari semuanya itu dari sisi produksinya, sisi produsennya. Oke, lanjut. Apa itu Pak hukum penawaran? Nah, di dalam tadi kan ada hukum permintaan, sekarang ada hukum penawaran. Apa itu Pak hukum penawaran? Nah, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang ditawarkan juga akan bertambah. Dan berlaku sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang dalam kondisi ceteris paribus. Faktor-faktor lain di luar harga dan tidak berubah. Nah, kalau tadi faktor-faktor harga itu harus konstan, karena tidak berubah ya. Nah, di sini ilustrasinya bagaimana? Ketika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan ini juga turun. Ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan itu juga naik. Nah, beginilah kurang lebih simulasi dari hukum penawaran. Kalian harus duduk untuk hukum penawaran dan juga harus tahu perbedaan antara hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Jangan sampai keliru ya. Kalau tadi hukum permintaan apa tadi? Ananda semua? Ada yang tahu? Jika suatu harga naik, maka jumlah permintaan barangnya itu